Yes, for you all. If I give you greeting, you must give me too. You must say, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan panitia lomba yang terhormat, akhwat al-mahbubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina alihi wa ashabihi haqqa qadrihi. Segala hanya milik Allah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selalu kita sertakan kepada manusia yang gagah tampan perkasa, berjuang tanpa mengenal kata putus asa, yang membuat kita jatuh cinta akan akhlaknya. tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Perayaan kata pemuda hari ini pemimpin masa depan. Syababul yaum imamul akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Hingga saat ini masih relevan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Perbandingan jumlah yang cukup signifikan, yakni 1000 berbanding 10. Lantas mengapa Bung Karno menggadang-gadang 10 orang pemuda saja akan mampu mengguncang dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Allah, itu lebih baik daripada mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Pemuda merupakan garda terdepan dalam perjuangan pembaruan dan pembangunan bangsa. Lantas mengapa sesuatu yang ada pada pemuda menjadi penentu kualitas bangsa di masa depan? Bunuh pemuda hari ini, seramlah masa depan bangsa di kemudian hari. Sejarah pemuda yang mengharumkan nama bangsa tak pernah diragukan. Sejak generasi sahabat hingga Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi gerbang terbukanya Islam menuju Eropa. Kejayaan Islam banyak digerakkan oleh kaum pemuda. Hari ini pun semestinya harus begitu. Pemuda menjadi garda terdepan dalam memajukan bangsa. Namun kenyataannya jauh dari kata itu. Data yang didapat oleh UNICEF pada tahun 2016 menunjukkan kekerasan sesama remaja di Indonesia mencapai 50%. Sebut saja geng motor, tawuran, bullying, pergaulan bebas, dan cacat moral lainnya. Oleh karena itu, Islam hadir dalam wujud dunia pendidikan, terutama pondok pesantren yang dijadikan sebagai sarana untuk mendongkrak dalam deklarasi kemajuan. Islam menghadirkan Rasulullah SAW menjadi salah satu teladan dan sepaling baik teladan yang harus dicontoh oleh para pemuda, terutama dalam hal kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW
Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok paling berpengaruh sepanjang sejarah umat Islam. Hal ini diakui oleh seorang penulis besar Amerika Serikat bernama Michael Hart di dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Seorang orientalis besar Amerika Serikat dan penulis yang bernama Washington Irving juga mengatakan Muhammad adalah penutup para nabi, rasul paling agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan manajerial yang tinggi dalam mengelola, mengatur dan menempatkan anggota masyarakatnya hingga sampai tujuan utama, yakni membangun masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai ilahi. Maka dari itu kita semua di sini merupakan generasi bangsa pemimpin di masa yang akan datang. Mari meningkatkan kualitas diri, memperdalam ilmu, memperluas wawasan, cinta tanah air, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, agar kelak kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Semoga kita bisa menjadi pemimpin di masa depan yang mampu membawa perubahan positif bagi agama juga bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Syukron. Akhirul kalam. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Syukron ala intimamikum wa aman alal khata. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.